Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga channel aku biar nggak ketinggalan video-video barunya. Jadi kasus yang mau aku bahas hari ini tuh berhubungan sama satu aplikasi yang sempat viral di tahun 2020 kemarin guys. Dan memang menurut aku ini aplikasinya agak sedikit random dan agak creepy gitu ya teman-teman. Nama aplikasinya adalah Randonautica. Untuk kalian yang udah pernah dengar atau tahu dengan aplikasi ini, pasti kalian juga mengerti maksud aku gimana. Nah, kira-kira gimana sih cerita lengkapnya? Kok bisa kasusnya terungkap gara-gara aplikasi satu ini? Langsung aja yuk kita bahas. Seperti yang aku bilang tadi, karena kasus ini berhubungan dengan aplikasi yang bernama Randonautica, jadi sebelumnya aku akan jelasin dulu sama kalian aplikasi apakah ini. Mungkin ada banyak dari kalian yang udah tahu tentang aplikasi ini karena sempat viral ya, seperti yang aku bilang di tahun 2020. Tapi mungkin ada juga yang kayak aku, karena aku tahu aplikasi ini dari kasusnya. Setelah aku baca dan aku mengetahui kasusnya, aku baru tahu tentang aplikasi ini guys. Pas dia lagi viral-viral di tahun 2020 tuh aku justru nggak tahu. Nah, aplikasi yang dirilis pada bulan Februari 2020 ini didirikan oleh Auburn Salcedo dan Joshua Langfelder dan sempat viral beberapa tahun yang lalu. Info yang aku dapat ini adalah aplikasi semacam aplikasi mobile yang mengajak penggunanya untuk berpetualang. Jadi nanti setelah download aplikasinya kayak ada notifikasi untuk kalian mengizinkan aplikasi tersebut mengetahui lokasi tepat kalian. Dari info yang aku dapat nih ya guys, kalian akan mengisi seperti survei apa yang kalian inginkan, pengen ngelihat pemandangan indah kah, atau pengen ngelihat hal yang nggak terduga, atau pengen ngelihat hal-hal yang mistis, hal-hal horor gitu. Dan katanya aplikasi tersebut akan membawa kalian ke tempat yang kalian inginkan. Jadi kalian akan diberikan satu kayak titik di maps, kalian bisa ikuti itu sampai kalian sampai di lokasi yang kalian pengen gitu, ke lokasi yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Ada nggak sih dari kalian yang udah pernah nyoba aplikasi ini guys? Oke, sekarang kita masuk ke kasusnya. Berawal pada bulan Juni tahun 2020. Jadi ada beberapa remaja wanita di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Mereka tuh mendownload aplikasi ini dan mereka pengen melihat hal yang tidak terduga gitu. Dan mereka diberikanlah satu tempat, satu lokasi, dan mereka ikuti maps-nya, petanya gitu ya teman-teman. Mereka pun diarahkan ke sebuah dermaga yang berlokasi di Alki Beach, Seattle Barat, Washington, Amerika Serikat. Sampai di sana, mereka melihat sebuah koper berwarna hitam yang lumayan besar. Ya, itu bener-bener mencurigakan banget sih. Salah satu dari mereka pun turun dan pengen tahu isi koper itu apa. Ternyata setelah kopernya dibuka, itu ada plastik besar yang di dalamnya tuh berisi sesuatu. Tapi pas dibuka itu juga mereka bisa mencium bau yang sangat busuk, yang nggak enak banget gitu guys. Saat itu juga pasti mereka langsung berpikir yang enggak ya, karena memang sudah ada kantong plastik isinya nggak jelas apa tapi baunya busuk banget. Mereka pun memutuskan untuk langsung menelpon polisi lokal, dan gak lama setelah itu petugas polisi datang ke tempat kejadian. Mereka periksa apa isi dalam plastik tersebut, dan ternyata ketakutan mereka, kecurigaan mereka itu benar. Di dalam plastik itu isinya adalah beberapa potongan tubuh manusia. Setelah menemukan hal yang mengerikan begini, petugas memutuskan untuk melakukan pencarian lebih lanjut di sekitar dermaga. Mereka pun mencari ke area situ dan berhasil menemukan beberapa tas lagi yang berisi potongan tubuh manusia juga. Semua potongan tubuh yang mereka temukan langsung dibawa ke tim forensik untuk segera diperiksa lebih lanjut dan berharap bisa mengidentifikasi itu jasad milik siapa. Dan ternyata bagian-bagian tubuh yang ditemukan itu bukan berasal hanya dari satu orang, tapi dari dua orang teman-teman. Dan untungnya tim forensik juga berhasil mengidentifikasi jasad tersebut dengan cepat. Yang pertama adalah seorang laki-laki bernama Austin Weiner, umurnya 27 tahun, dan seorang wanita bernama Jessica Louise berumur 35 tahun. Saat diotopsi mereka menemukan beberapa luka tembakan dan bisa dipastikan kalau Jessica dan Austin itu meninggal karena luka tembak. Setelah mendapatkan hasil ini,
ini, petugas pun langsung mendatangi keluarga Jessica dan Austin, memberitahu mereka. Yang pastinya keluarga Jessica dan Austin tuh kaget, shock, sedih, dan hancur banget ya teman-teman. Jadi Austin dan Jessica ini adalah sepasang kekasih. Mereka bertemu pada tahun 2012. Jadi mereka tuh memang sudah menjalin hubungan cukup lama, sekitar 8 tahun. Nah, dari info yang aku dapat, Jessica itu memang sudah mempunyai 4 orang anak dari pasangan yang sebelumnya. Dan memang umurnya Austin itu kan jauh lebih muda ya dari Jessica. Tapi walau begitu, Austin itu sangat dewasa. Dia menerima Jessica apa adanya. Dia menyayangi Jessica dan keempat anaknya udah kayak ya dianggap anaknya sendiri. Hubungan mereka diketahui sangat baik. Bahkan menurut keluarga mereka tuh punya hubungan yang kuat. Jarang kelihatan ada masalah dan memang kelihatan bahagia banget guys. Austin itu bener-bener sayang sama anak-anaknya Jessica. Bahkan dia bantu mengurus mereka. Dan Jessica itu berprofesi sebagai suster untuk orang-orang disabilitas dan lansia. Jessica ini dikenal sebagai orang yang sangat sabar, penyayang, baik, ramah. Sedangkan Austin yang berasal dari Kent, Washington, dia itu juga dikenal sebagai pria yang sangat kuat imannya, sangat beriman, sangat religius, dan dia baik, ramah, suka membantu orang lain. Dia suka dengan musik, dia suka dengan binatang, bahkan mereka tuh sempat punya anjing peliharaan bareng-bareng. Setelah petugas tahu tentang backgroundnya Jessica dan Austin, yang mana mereka itu adalah orang yang baik, warga normal yang nggak punya masalah dan kayak nggak punya musuh gitu ya, petugas pun mulai mencari tahu kira-kira siapa nih yang tega melakukan hal seperti ini pada mereka berdua dan kenapa. Petugas pun menyelidiki beberapa riwayat yang dilakukan oleh korban terakhir kali, termasuk riwayat handphonenya ya, aktivitas di handphone korban. Diketahui HP Jessica dan Austin terakhir aktif itu pada tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 7 atau 8 malam. Akhirnya petugas pun menetapkan tanggal 9 Juni 2020 adalah tanggal kejadiannya. Setelah mendapatkan info ini, petugas pun mencari tahu informasi lebih lanjut, menginterview satu persatu orang-orang terdekat Jessica dan Austin termasuk keluarga. Petugas pun akhirnya tahu tempat tinggal Jessica dan Austin. Mereka itu tinggal di sebuah rumah sewaan atau seperti rumah kos-kosan gitu ya guys. Dan jaraknya itu cuma sekitar 30 menit dari tempat dermaga jasadnya ditemukan. Petugas pun langsung datang ke tempat tinggalnya Jessica dan Austin, melakukan penggeledahan dan penyelidikan di sana, mencari bukti-bukti atau petunjuk lah ya. Dan setelah petugas memeriksa ulang catatan telepon Jessica dan Austin, ternyata orang terakhir yang mereka hubungi sebelum mereka tiba-tiba menghilang, nggak ada komunikasi dengan siapapun sama sekali, adalah Michael Lee Dudley, umurnya 64 tahun. Siapa Michael Lee Dudley ini? Dia adalah pemilik rumah yang disewa oleh Jessica dan Austin. Dan saat itu juga petugas langsung mempunyai kecurigaan pada Michael ini guys. Nah, saat petugas menyelidiki kasus Jessica dan Austin ini, mereka menemukan hal yang janggal. Jadi pada malam kejadian, yaitu di tanggal 9 Juni 2020, petugas 911 mendapatkan telepon dari salah satu tetangganya Jessica dan Austin. Jadi si tetangga ini nelfon 911, terus dia bilang, "Pak, saya mau melaporkan, saya mendengar suara pria teriak seperti ini. Tolong jangan lakuin ini, biarkan aku pergi aja." Petugas pun datang ya ke sana untuk ngecek. Tapi pada saat di sana mereka lihat kok gedungnya tuh gelap, nggak ada orang gitu ya di dalamnya, kayak nggak ada aktivitas di dalamnya. Akhirnya petugas pun nggak menyelidiki lebih lanjut, nggak ngetok atau gimana. Mereka setelah lihat itu, oh nggak ada apa-apa, langsung pergi lagi guys. Tapi bukan cuma itu aja. Selain itu, petugas juga mendapatkan informasi kalau 1 jam setelah petugas mengecek rumah tersebut, rumahnya Michael itu, ada seorang wanita yang datang mau melihat kayak survei rumah itu dan pengen menyewa di sana. Saat wanita ini masuk ke dalam ditemani oleh Michael, dia melihat di salah satu kamar itu ada orang yang tergeletak tapi badannya itu tertutup baju-baju gitu ya teman-teman, kelihatan kakinya aja dan ada berdarah juga. Wanita ini sempat nanya sama Michael, itu kenapa dia, ada apa? Tapi Michael bilang, nggak apa-apa, itu masalah yang nanti bakal aku urus, udah tenang aja. Bahkan Michael juga bilang sama wanita ini, oh itu ada insiden gak sengaja dengan senjataku, tolong terus jalan ya, tolong terus jalan, aku harus membereskan kekacauan yang aku buat. Ya wanita itu pun gak berani nanya macam-macam lagi, langsung cepet-cepet keluar lah dari sana.
Nah, mumpung ada kesempatan ya teman-teman, pasti kan ngeri banget. Nah, terus juga nih teman-teman, terakhir kali Jessica dan Austin ada kabar itu kan di tanggal 9 Juni, sedangkan jasadnya ditemukan di tanggal 19 Juni. Di rentang waktu itu, setelah beberapa hari keluarga nggak menerima kabar dari mereka, ayah Austin pun datang ke tempat tinggalnya Jessica dan Austin. Dia bertemu dengan Michael, si pemilik rumah, dan pada saat itu ayahnya Austin ini nanya kan, Austin sama Jessica mana ya? Kok dia nggak ada? Tapi Michael bilang, oh dia udah pindah, emang kamu nggak tahu dia udah pindah? Tapi anehnya, ayah Austin itu melihat ada beberapa baju di tempat sampah, dan itu adalah baju-baju anaknya. Jadi ayahnya Austin tuh bingung loh, kok itu baju anakku ada tempat sampah? Kayaknya dia itu ekonominya lagi susah. Masa iya sih dia buang-buang baju kayak gitu? Dan masa iya dia pindah tapi nggak ngabarin sama sekali? Aneh banget kan teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak bisa dapat info setelah itu apakah ayahnya Austin ini sudah melaporkan ke polisi tentang kehilangan anaknya atau gimana, karena memang aku udah coba cari tapi nggak ada infonya nih teman-teman. Awalnya petugas nggak yakin mau mencurigai Michael. Kenapa teman-teman? Karena Michael ini kan yang pertama umurnya memang sudah tua dan dia berasal dari keluarga yang cukup kaya di sana, yang keluarga baik-baik gitu ya teman-teman. Plus dia juga terkenal sebagai orang yang ramah, baik di lingkungan sekitarnya menurut tetangga-tetangganya ya saat itu. Bahkan dia itu sering melakukan kegiatan amal, kayak contohnya waktu itu ada kebakaran hutan di California, dia datang ke sana, dia membantu memberikan bantuan yang lumayan banyak ya di sana teman-teman. Jadi kayak masa sih gitu. Tapi petugas nggak mau berhenti di situ, mereka pun langsung memeriksa riwayatnya Michael dan ternyata riwayatnya itu bener-bener kelam banget guys. Dari tahun 90-an Michael itu sudah melakukan beberapa kejahatan, mulai dari pencurian mobil, memperdagangkan obat-obatan terlarang. Bahkan di tahun 2016 Michael itu ditangkap karena melakukan penyerangan pada mantan pacarnya. Dan di tahun 2018 dia mendapatkan surat penahanan atas kasus pelecehan seksual. Dan tuduhannya itu luar biasa serem banget ya, karena Michael itu diduga selama 9 tahun melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Korban diancam pakai senjata kalau sampai dia ngadu ke orang tuanya atau ke orang-orang lain. Bahkan salah satu korbannya adalah anak perempuannya sendiri. Wah, bejat banget ya, kalian bayangin itu teman-teman. Anak perempuannya ini sampai mengalami trauma psikologis karena apa yang dia lalui. Dia merasa nggak aman di rumahnya sendiri. Dan Michael bisa sampai ketangkep karena anaknya ini yang mengadukan. Ada juga pengakuan dari bibinya Jessica. Jadi Jessica ini sering curhat ke bibinya. Jessica bilang, pemilik rumah aku ya, itu namanya Michael, dia itu benar-benar orang yang kasar loh. Kamu tau gak sih, aku kan punya anjing peliharaan sama Austin. Nah, Michael itu memukul anjingku pakai palu sampai anjingku mati. Gara-gara anjingnya itu memakan salah satu ayam peliharaan Michael. Aduh, serem banget ya teman-teman. Setelah melihat riwayat kriminalnya Michael dan punya bukti-bukti yang dibutuhkan, polisi pun berhasil mendapatkan surat penggeledahan untuk rumahnya Michael, sekaligus surat penangkapan untuk Michaelnya. Michael ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020. Saat melakukan penggeledahan di rumah Michael, petugas menemukan beberapa peluru dan juga bekas tembakan di dinding rumahnya. Nah, kalian juga inget kan, petugas mendapatkan info dari salah satu calon penyewa kalau dia melihat ada orang yang tergeletak di salah satu kamar. Diperiksa juga lah ya kamar itu sama petugas, dan di sana memang mereka menemukan bekas darah. Kamar itu juga terlihat seperti habis diperbaiki dan baunya itu benar-benar bau chemical pemutih. Setelah diinterogasi oleh petugas, Michael masih belum juga mau mengakui perbuatannya teman-teman. Dia masih terus aja menyangkal walaupun udah banyak bukti-bukti yang ditemukan nih. Sampai akhirnya wanita penyewa itu datang ke pengadilan, dia bersaksi, dan ada satu lagi bukti yang memberatkan Michael. Jadi setelah petugas memeriksa riwayat HP-nya, Michael pada tanggal 18 Juni itu chat terakhirnya dilakukan lokasinya dari dermaga tempat jasad ditemukan. Sidangnya ini memakan waktu yang cukup lama sampai dijadwalkan ulang sebanyak 3 kali ya teman-teman. Tapi akhirnya pada tanggal 8 Desember 2022 Michael dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 2. Michael dijatuhi hukuman lebih dari 40 tahun penjara atau selama 560 bulan, dan karena saat itu dia udah berumur 64
4 tahun, kalau 40 tahunan itu 104 tahunan ya kira-kira. Jadi dia udah tua banget. Ya bisa dibilang dia akan menghabisi sisa hidupnya di penjara ya guys. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kenapa Michael sampai melakukan hal itu dan kronologinya itu kayak apa. Jadi kalau untuk kronologi detailnya banget tuh Michael nggak pernah menceritakan ya teman-teman. Tapi dari bukti-bukti yang ditemukan dan dari keadaan TKP gitu ya, petugas menyimpulkan seperti ini kronologi kejadiannya. Pada malam kejadian, Michael berdebat dengan Austin dan Jessica tentang uang sewa rumahnya. Jadi Jessica dan Austin itu kan ekonominya sedang sulit. Dia menunggak nih beberapa bulan bayar sewa rumah dan Michael tuh benar-benar kesel banget. Dia udah nggak mau kasih kesempatan lagi ke Jessica dan Austin. Tapi bukan seperti pemilik rumah kebanyakan yang kalau misalkan penyewanya nggak bayar terus diusir, suruh pergi sana ya, jangan tinggal lagi di sini. Enggak guys, apa yang Michael lakukan? Dia malahan mengambil pistol milik dia dan langsung menembak Jessica dan Austin. Pertama-tama dia menembak Jessica dulu sebanyak beberapa kali. Melihat hal itu pastinya Austin langsung panik dan dia bilang tolong jangan lakukan ini. Dia memohon pada Michael untuk jangan melakukan itu, untuk berhenti, untuk stop, dan itulah yang didengar oleh salah satu tetangga tadi guys. Tapi ya permohonan Austin pastinya nggak didengar oleh Michael. Dia juga tetap menembak Austin sebanyak 1 kali, tapi itu fatal dan langsung membuat Austin tewas. Setelah itu Michael memutilasi jasad Jessica dan Austin, dimasukkan ke dalam tas-tas yang sudah dia persiapkan dan dibuang ke area dermaga yang akhirnya ditemukan oleh beberapa remaja wanita tadi. Bener-bener kelewatan gak sih teman-teman? Orang gak bayar-bayar sewa itu bisa diusir aja loh. Itu simple sebenarnya, suruh pergi aja, mereka juga pasti pergi. Tapi memang karena Michael ini dari muda memang sudah temperamen, impulsif, dan ya emang udah sifatnya seperti itu. Jadi ya nggak seperti orang normal kebanyakan, dia justru menghabisi Jessica dan Austin. Info tambahan aja nih teman-teman, 4 bulan setelah kejadian, keluarga Michael mencoba untuk menjual rumah tersebut. Tapi pastinya nggak akan mudah ya, karena apa yang terjadi di sana pastinya ya orang ragu-ragu juga lah untuk membeli, kecuali dengan harga murah. Pokoknya jangan sampai ya punya ibu kos kayak Michael ini, atau sampai menyewa rumah dari orang semacam Michael ini. Ya Allah, serem banget ya teman-teman. Dan menurut aku ya masih jadi pertanyaan juga, gimana caranya kok aplikasi Randonautica itu bisa mengarahkan remaja wanita itu ke dermaga tersebut, ke koper tersebut ya teman-teman. Apakah hanya kebetulan atau gimana ya? Maksud aku agak-agak bikin kepikiran ya. Komen dong teman-teman kalau kalian ada pendapat, ada ya pemikiran tentang hal ini gitu. Aku pengen banget denger ya apa pendapat kalian. Makasih banyak yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like ya video ini kalau kalian suka, dan share juga sebanyak-banyaknya biar makin banyak lagi yang nonton. Subscribe juga channel aku buat kalian yang belum. Yang udah subscribe makasih banyak, selalu support aku. Itu berarti banget ya teman-teman. Makasih, selalu bikin aku semangat. Jadi terharu kalau ngomongin kalian yang luar biasa ini ya. Makasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sehat terus, bye-bye.